Belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, itulah yang menjadi tema di kesempatan program acara Verona Voice ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan menyaksikannya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus mengetahui bahwa yang namanya memberi merupakan sebuah budaya dari sorga, culture of heaven. Jadi memberi, menabur, mengasihi, mengampuni adalah budaya sorga. Sadarkah saudara bahwa Bapa di sorga memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita para pengikut Kristus Yesus sebagai orang Kristen? Bapa memberi putranya yang tunggal, Yesus Kristus, di mana Bapa sangat mengasihi putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus saudara dan saya. Bukan saja Bapa memberi putranya Yesus, tapi Bapa juga rela memberikan rohnya yang kudus, yang kita kenal sebagai Roh Kudus, untuk diam tinggal tetap di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Lihatlah saudara, betapa bagaimana Bapa memberikan contoh dan teladan real, nyata, hidup. Dia memberikan Kristus Yesus putranya yang tunggal bagi saudara dan saya, dan dia juga memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak berhenti sampai di sana saja Bapak Ibu. Bahkan Tuhan kita pun yang kita sembah yang bernama Yesus Kristus, dia juga memberikan teladan dalam memberi. Apa yang Yesus beri bagi saudara dan saya? Yesus memberikan nyawanya yang paling berharga. Dia berikan tubuhnya terpecah, hancur, terlucuti. Dia berikan darahnya tercurah di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Sehingga pada akhirnya karena pemberian Kristus Yesus, nyawanya, tubuhnya, darahnya di atas kayu salib, maka hidup saudara dan saya, puji Tuhan, diselamatkan. Bahkan malaikat-malaikat di sorga juga memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan, untuk melayani Bapa. Apa contohnya? Dia diperintahkan Tuhan untuk berkemah, bersemayam di sekitar hidup orang percaya, untuk menjaga hidupmu dan hidupku dari segala malapetaka, pelbagai mara bahaya, kesialan, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dari kerangka yang saya sampaikan ini bahwa memberi adalah satu culture sorga yang diberikan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Bapa, saudara dan saya harus belajar memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa persembahan yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, saudara dan saya harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membentuk hidup kita. Tuhanlah yang mengembuskan roh kehidupan, nyawa kehidupan bagi saudara dan saya. Oleh karenanya sudah sepatutnya saudara dan saya, kita harus memberi hidup kita kepada pribadi Tuhan. Karena dalam surat Roma dikatakan dengan jelas, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara dan saya harus belajar bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan berikan hidup kita kepada Tuhan pada saat hidup kita sudah tidak memiliki arti lagi, quote and quote, sudah sakit, stroke, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan apapun. Selagi kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, many talenta, dan lain sebagainya, give the best offering for our Lord. Berikan yang terbaik persembahan kepada Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bisa melihat banyak orang mempersembahkan hidupnya kepada kesia-siaan, badannya penuh tato, merokok, menggunakan narkoba, berzina, selingkuh, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mau belajar untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Bukan berarti kita menjadi pendeta, bukan. Kalau kita menjadi polisi, kita persembahkan panggilan kita sebagai polisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi dokter, kita persembahkan
dokter kita untuk Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan sebagai selebriti, sebagai seorang CEO, sebagai seorang owner, kita harus bisa kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah persembahan yang harum bagi Tuhan dari hidup orang percaya. Yang kedua yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah our heart, hati kita, saudara. Pastikan hati saudara dan saya kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya hati kita mau rela dibentuk, rela dibimbing, rela diajar, rela dibentuk matang oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya hati kita tidak menjadi hati yang sombong, hati yang keras, hati yang kepala batu, hati yang gak suka dengar-dengaran, hati yang merasa diri paling tahu segalanya. Belajar saudara, belajar serahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau saudara orang yang keras, gampang marah, mudian, tersinggungan, emosian, belajar serahkan hatimu kepada Tuhan. Ingat, yang bisa mengubah hati manusia adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Ketika saya berkata Tuhan, Tuhan di sini tentu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Yang harus kita persembahkan adalah talenta kita, karunia kita. Apa yang menjadi karunia Bapak Ibu Saudara? Saudara sebagai seorang pengacara kah? Sebagai seorang hakim kah? Sebagai seorang jaksa? Sebagai seorang penyanyi? Sebagai seorang pendeta? Sebagai seorang businessman? Itu talenta yang Tuhan berikan bagi kalian. Persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, ketika saudara sukses, ketika saudara terkenal, ketika saudara kaya, pakai ini untuk persembahan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bisa bersaksi kemanapun bahwa yang menjadikan aku sukses, yang menjadikan aku berhasil, yang menjadikan aku populer, yang menjadikan aku kaya raya, semua karena tangan Yesus yang besar, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang memberkati masa depanku. Berikan talentamu kepada Tuhan. Kemanapun, bantu orang, tolong orang. Kalau di gereja, saudara sebagai jemaat yang punya talenta suara yang baik, suara yang bagus, jangan cuma panas-panasi bangku gereja. Sambangi pendetamu, sambangi gembalamu, bilang sama mereka, Om, Tante, Bapak, Ibu pendeta, saya punya suara dari Tuhan yang cukup baik. Sepertinya bisa deh jadi singer. Daftar saudara, sepertinya bisa deh jadi worship leader. Saudara silakan daftar, saudara bisa main musik, silakan saudara daftar. Saudara memang hatinya suka melayani, saudara silakan daftar menjadi usher. Dimanapun saudara berada, berikan talentamu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah harta kita. Harta kita datangnya dari Tuhan. Kekayaan kita datangnya dari Tuhan. Betul kita yang bekerja, betul kita yang berjuang, betul kita yang berusaha. Tapi di balik itu semua, Tuhanlah yang mendatangkan pelanggan lama dan pelanggan baru. Tuhanlah yang mengirimkan investor-investor. Tuhanlah yang mengangkat keuntungan demi keuntungan kita. Belajar berterima kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Hari-hari ini saya banyak melihat hidup orang Kristen itu, kalau beli koper untuk hewan, kalau beli koper untuk kucing, makanan anjing, koper anjing, mereka rela menghabiskan uang juta-jutaan. Tapi ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan hari Minggu atau ibadah-ibadah lainnya, seperti memberi kepada tukang parkir dengan alasan Tuhan melihat hati, tidak melihat nominal. Betul, Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga melihat sikap hidup Bapak Ibu Saudara, tindakan nyata Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa hahaha, kalau kita bisa buat party, kalau kita bisa buat birthday party dengan jutaan, puluhan juta, undang artis, MC, bayar ratusan juta. Kenapa waktu kita pergi ke gereja, kita gak mau kasih hal yang sama kepada Tuhan? Ada banyak saudara hanya beralas-alasan, aduh itu mah kaya-kayain gereja aja Pak Pendeta, itu mah kaya-kayain gereja aja, saya gak mau, nanti uangnya dimakan. It's not my part, it's not our business. Ini bukan urusan dan bagian kita. Urusan saudara dan saya, give the best offering for God.
through His church. Jadi kita harus belajar beri yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan, bisnis, usaha, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan persembahan, maaf ya, persembahan biasa, persembahan sampah. Berikan nominal yang terbaik. Kalau saudara bisa kasih rekan bisnis, partner bisnis, kasih kado, mengentertain sampai puluhan, ratusan juta, masa untuk Tuhan saudara nggak mau kasih yang terbaik? Dengan alasan Tuhan gak perlu uang. Betul, Tuhan gak perlu uang, tapi Tuhan perlu hati dan tindakanmu yang nyata. Bukan hanya manis di bibir kita bilang I love you Lord, tapi tindakannya nol. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hartamu kepada Tuhan. Saatnya kita mengembalikan perpuluhan, berikanlah perpuluhan kepada Tuhan. Jangan diambil, jangan jadi pencuri. Mencuri apa yang bukan menjadi miliknya kita. Waktu kita sudah bernazar, berjanji sama Tuhan, kembalikan nazarmu kepada Tuhan. Jangan seperti orang kacang lupa pada kulitnya. Waktu sakit berjanji sama Tuhan, ketika sudah sembuh saudara lupa. Nah, saudara, orang yang suka memberi, yang pertama hidupnya tidak akan berkekurangan. Saya tidak pernah melihat ada banyak orang yang suka memberi, hidupnya jatuh miskin. Saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi, hidupnya kekurangan. Saya tidak pernah melihat orang yang suka menabur, orang yang suka memberi, bisnisnya ancur-ancuran, usahanya berantakan. Saya nggak pernah lihat, saudara. Sebaliknya, orang yang suka memberi, yang hatinya suka menabur, dia adalah orang-orang yang hidupnya suka atau tidak suka, siap nggak siap, percaya atau tidak percaya, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menjadi bagian dari kehidupan orang tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya habis mengikuti acara silaturahmi dan halal bihalal buka puasa bersama dengan teman-teman sekolah menengah atas saya, SMA. Suatu ketika kita sedang berkumpul 5 orang, Bapak Ibu Saudara. Kita bincang-bincang berlima. Lalu saya berinisiatif, kenapa kita tidak jadikan ini pertemuan besar? Karena kita sudah 23 tahun tidak pernah bertemu semenjak kita lulus SMA. 23 tahun kita tidak pernah bertemu lagi. Dan bagaimana kalau kita buat silaturahmi dan halal bihalal di bulan yang penuh berkah menurut orang muslim, yaitu bulan Ramadan. Akhirnya kami sepakat dan mereka bingung. Ini bagaimana untuk mempersiapkan makanan untuk buka puasa. Lalu saya bilang, kumpulkan 100 orang, nanti makan buka bersamanya, izinkan saya yang menabur, izinkan saya yang memberkati. Kata teman saya, jadi kamu yang mau tanggung 100 makanan plus suami dan istri? Yes, saya yang akan tanggung. Pada saat itu saya belum punya uang, Bapak Ibu Saudara, tapi hati saya sudah mau memberi. Bukan sombong, bukan show off, tetapi itulah anak Tuhan. Hatinya senang berbagi, hatinya senang menabur, hatinya senang memberi. Karena firman Tuhan berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Yang kedua, orang yang suka memberi, hatinya tidak akan terikat dengan roh keserakahan. Orang yang suka memberi, orang yang suka nabur, hatinya gak serakah, hatinya gak tamak, hatinya gak rakus. Tapi lihat deh, orang yang pelit, orang yang tamak, orang yang rakus, aduh, dia gak akan mau memberi. Jangankan memberi kepada Tuhan, jangankan memberi kepada orang lain, memberi kepada keluarganya sendiri aja tidak mau, sulit. Bahkan memberi kepada dirinya sendiri juga gak mau. Bajunya sudah lesu, sudah lecak, dia gak mau beli di mall. Biarin gak apa-apa sampai hancur. Saudara lihatlah, orang yang suka memberi, hatinya tidak akan tamak, tidak akan dikuasai dengan keserakahan dan kerakusan. Dan orang yang suka memberi yang ketiga, hidupnya pasti akan dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Artinya Christ compassion, Jesus compassion. Hatinya akan cenderung penuh dan diisi dengan hal-hal berbagi, menolong, rela berkorban. Saya rela berkorban, saya rela berbagi. Saya bilang sama istri saya, sayang, bulan Maret tahun 2025, tanggal 16 hari Minggu, sore jam 5, saya akan mengadakan buka puasa bersama dengan teman-teman SMA saya. Di situ saya menanggung 100 packs makanan. Jadi saya harus siapkan uang sekian juta untuk menabur dan berbagi. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Waktu saudara menabur, waktu saudara memberi, tidak akan membuat hidup saudara menjadi miskin. Orang yang suka memberi, yang keempat, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti,
Pasti. Either orang tersebut yang diberkati, either istrinya diberkati, either perusahaannya diberkati, either pelayanannya diberkati, either anaknya diberkati, either keuangannya diberkati. Saudara, satu kali lagi saya ulangi buat saudara yang menyaksikan dan mendengarkan program acara Verona Voice ini, bahwa memberi tidak akan membuat hidup kita menjadi berkekurangan dan miskin. Justru sebaliknya, memberi akan membuat pintu surga terbuka lebar-lebar, dan Tuhan akan dan pasti mencurahkan segala berkat-Nya bagi kehidupan kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang, maaf ya, pelit untuk berbagi, sulit untuk memberi keluarga, memberi anak, memberi orang tua, rekan, rumah Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Mulai hari ini buang jauh-jauh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi, Tuhan yang suka menabur. Amin untuk pesan kebenaran ini. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa, Tuhan, saya mulai hari ini mau berubah. Saya sadar berkat saya datang dari Tuhan, rezeki saya datang dari Tuhan, promosi saya dari Tuhan. Mulai hari ini saya mau memberi. Sama-sama yuk kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami perihal firman kebenaran ini. Kami harus memberi dengan sukacita, kami harus memberi dengan damai sejahtera, kami harus memberi dengan nilai kepantasan dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Ubahkan hati kami mulai hari ini. Mulai hari ini kami mau belajar untuk seperti Kristus, memberi hidup, memberi talenta, memberi harta, dan memberi segala yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya memberkati diri kami sendiri juga. Dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya, demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Haleluya.